Upaya hukum yang dapat kita lakukan. Seringkali kita bertanya upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila Anda menghadapi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan atau penyitaan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun yang dapat Anda lakukan adalah mengajukan pra-peradilan. Di bawah ini akan diuraikan upaya-upaya hukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pasal 1 ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pra-peradilan hanya dapat dilakukan terhadap sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, tanpa disebutkan hak tersangka untuk mempermasalahkan sah atau tidaknya penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun demikian, kesempatan untuk mempermasalahkan penyitaan yang tidak sah masih terbuka. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 82 ayat 1b KUHAP yang menyatakan, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pra-peradilan dapat diajukan oleh 1. Terhadap permohonan atas sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan dapat dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka atau pihak lain atas kuasa tersangka atau kuasa hukum tersangka. 2. Terhadap permohonan pemeriksaan melalui pra-peradilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa atau pihak yang dirugikan seperti korban atau kuasa hukumnya. 3. Sedangkan terhadap permohonan pemeriksaan melalui pra-peradilan atas sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau polisi atau pihak yang dirugikan seperti korban dan atau kuasa hukumnya. Anda dapat mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan negeri yang letaknya di wilayah hukum dilakukannya penangkapan, penahanan, atau di wilayah penyidik melakukan penghentian penyidikan atau penuntut atau jaksa melakukan penghentian penuntutan. Ingat, dalam mengajukan pra-peradilan, Anda sama sekali tidak dikenakan biaya. Dalam prosesnya, pra-peradilan dilakukan dengan cara cepat. Setelah diterimanya permohonan pra-peradilan, dalam jangka waktu 3 hari, hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan pra-peradilan diharuskan sudah menetapkan hari sidang, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari, majelis hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Di dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim, selain memuat dengan jelas dasar dan alasannya, juga memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam hal majelis hakim yang memeriksa permohonan pra-peradilan memutus bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka, dan dalam putusan tersebut juga dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian atau rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka. 2. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 3. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Terhadap putusan sebagaimana disebut di atas, tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi, kecuali terhadap putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Kantor Hukum Asimalef & Partners siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum Anda. Silakan berkoordinasi dengan cara
1. Hubungi kami melalui telepon 0721 5602 343, melalui handphone 0821 8383 201, atau melalui WhatsApp 0821 8383 2021. Bisa juga melalui Instagram @asimalevlovem dan melalui email asimalevlovem@gmail.com. Memilih advokat yang tepat adalah investasi jangka panjang untuk meminimalisir resiko hukum Anda.